Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, insyaallah setiap malam Ahad kita membuka kitab hadis atau fikih Al-Muwatta Imam Malik. Namun tetap kita menjabarkannya muqaranatul madzahib, komparatif mazhab Islam yang mu'tabar, dan memakai kawaid mazhab Imam Syafi'i. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran sebelum kita membuka kelanjutan daripada hadis atau fikih Al-Muwatta lil Imam Malik. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i wal salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif kitab Al-Muwatta lil Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu wa bi riwayatin Yahya bin Katsir al-Laitsi al-Andalusi wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab hadis atau kitab fikih ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula berilah keberkahan ya Allah, ya Tuhan, kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya tinggikan derajat mereka ya Allah yang telah membantu di dalam dakwah kami ini. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita sudah sampai hadis yang 486 ya. Tapi kalau di kitab yang dipegang jemaah mungkin sekitar 884 atau 885, 884, 83 gitu ya. Babun ma jaa fi dzikrillah tabaraka wa taala. Bab tentang zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang berkaitan dengan zikir. Ini pas pula dengan khutbah saya kemarin di masjid ini. Padahal saya belum lihat ini kelanjutan kajian kita. Dan saya pun tidak saya rancang judul khutbah kemarin. Ditanya, Ustaz, apa judulnya khutbah kita? Keutamaan zikir. Agaknya masjid dah rindu sama taklim kita ya. Bab kita sekarang ini yang
tiba-tiba menyuruh saya untuk mengucapkan fadilah zikir, padahal belum saya buka ini. Dan begitu juga judul khutbah itu tidak pernah judul itu saya rancang, tiba-tiba saya spontanitas. Jadi mungkin rindu masjid ini kali dengan taklim kitab fikih muwatta atau hadis ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Yahya an Malik. Diceritakan kepadaku oleh Yahya dari Malik an Sumai maula Abi Bakar, dari Sumai budaknya Abi Bakar. Tapi harus disebut mantan budak karena sahabat dulu rata-rata sudah memerdekakan budak ya. Kalau kita terjemahkan budak, nanti kesannya seolah-olah sahabat sengaja memelihara budak, tidak. Jadi mantan budak gitu ya. An Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah, bersumber daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca tidak ada Tuhan selain daripada Allah, itu artinya. Tapi kalau menzikirkannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allah itu esa, hanya Dia yang tunggal, tidak ada yang menserikatkannya. Lahul mulku, baginya raja dari segala raja. Walahul hamdu, dan baginya maha segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dialah Allah Tuhan terhadap segala sesuatu. Qadir, maha memiliki kemampuan. Fi yaumin mi'ata marratin, kata Rasulullah, kalau ini kita amalkan 100 kali. Ini hadis ya, bukan hanya di dalam kitab Muwatta, di dalam kitab-kitab hadis sahih, di dalam buku-buku kitab-kitab fikih primer, termasuk kemarin kita taklim di Musalla Utsmaniyah. Ini juga diangkat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram yang disarahkan oleh Imam San'ani Subulus Salam. Dan tidak lama kita sudah baca ini juga. Jadi banyak. Artinya ini hadis sahih keagungannya, keunggulan zikir ini luar biasa. Jadi nanti dihafal ya. Mungkin selama ini kaifiatnya belum tahu, karena biasa di dalam sholat dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Boleh ditambah yuhyi wa yumit, karena di dalam hadis lain ada yuhyi wa yumit. Meskipun tidak ada di dalam hadis, tapi ini ada meskipun seandainya, karena kalimat yuhyi wa yumit itu adalah sifat Allah, terdapat di dalam Al-Quran juga. Tapi ada dalam hadis lain ya, nanti bisa lihat di dalam kitab-kitab hadis. Wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Apa kaifiatnya? Dalam setiap hari usahakan ba'da subuh. Karena Rasulullah sering mengasih amal zikir ini, diusahakan ba'da subuh atau ba'da maghrib, tapi batasnya habis maghrib ya. Apa fadilahnya? Kana lahu adla asyara riqab, fadilahnya dia seperti membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'ata hasanah, dicatat baginya 100 kebajikan. Subhanallah, 100 kebajikan Pak. Wa muhayyad anhu mi'ata say'ah, Allah hapuskan 100 keburukan yang ada sama kita. Wa kanat lahu hirzam minas syaitan yaumahu dzalika hatta yumsi. Subhanallah. Kalau ada setan yang mengganggu Bapak mungkin hari ini disantet. Kata Rasulullah, orang yang mengamalkan ini
Orang yang mengamalkan ini, kata Rasulullah, tidak akan bisa dicelakakan oleh syaitan hari itu. Walam yati ahadun bi afdali mimma jaa bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Dan tidak ada orang yang datang lebih baik pada hari itu yang menjumpai kita kecuali kita mendapatkan kebaikan dari. Artinya kita tidak akan mendapatkan sesuatu keburukan dari orang yang kita jumpai pada hari itu, kecuali yang lebih baik yang diberikan sama kita. Jadi umpamanya bapak bisnis, ada orang mau menipu, bapak mengamalkan zikir ini, insya Allah nggak jadi dia nipu. Atau kalau dia nipu, boleh jadi dianya yang celaka, na'udzubillah, atau mungkin tidak dapat teguran. Udah, ini bukan baru sekarang kita amalkan, Pak. Bukan baru sekarang ini kita berikan kepada jemaah. Ini, Pak, amalan ini bukan baru hari ini kita baca. Alhamdulillah, jemaah kita sudah tahunan yang kita berikan ini, yang diajarkan oleh Rasulullah ini, yang ngamalkan ini. Insya Allah ada orang yang dari kecilnya kena santet, jemaah kita sendiri, dari kecilnya diganggu anaknya, dari kecil, Pak, bayangkan itu, sampai lebih kurang berapa tahun ini, dari lahir sampai umur sekitar 5 tahun, setiap malam menangis, pergi dukun sana, pergi dukun sini, tak juga sembuh. Setiap jumpa temannya sesama anak-anak dipukulnya, mainannya diambil, tengah malam tidak mau tidur di rumah, tidur di jalanan. Ayahnya mukulin. Datang ke rumah saya, Ustaz, ini anak saya yang saya ceritakan. Kebetulan jemaah kita juga pernah di sini, tapi di Pertiwi juga. Ketika di depan saya, Pak, itu anak mukul orang tuanya, Pak. Padahal baru umur 4 tahun, 5 tahun gitulah. Saking takutnya dia mungkin di rumah saya itu. Dipukulnya, Pak. Sekuat-kuatnya sambil menangis. Akhirnya saya tulis ini. Ini amalkan. Coba dibaca, jangan lepas. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, Rasulullah mengamalkan ini yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Datang, Pak, saya bingung. Datang, saya pikir mau nanya apa lagi, rupanya dia cerita, Alhamdulillah Ustaz, anak saya sudah mau tidur di rumah. Itu pertama. Yang kedua, sudah mau masuk sekolah TK. Dan bukan hanya ini, banyak lagi yang lainnya. Tapi ini contoh satu saja yang saya sebut. Jadi usahakan ini diamalkan, ya. Usahakan diamalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih bagus ditambah yuhyi wa yumit. Udah, Rasulullah kadang-kadang dalam salat, kalau waktu-waktu tertentu 3 kali saja. Jadi kalau kita seperti ini taklim, jangan lama-lama imamnya, habis waktu kita. Kalau terlalu lama zikirnya, taklim kita 10 menit habis. Ya. Jadi singkat. Bahkan Rasulullah pernah menyingkat zikir salat ketika ada jemaah perempuan yang banyak. Jadi ini kondisi, ya. Ada kalanya Rasulullah membacanya 6 kali. Nah, jadi kalau ada orang bertanya apakah ada amalan zikir-zikir itu pakai jumlah, ya ada. Tapi Rasulullah sengaja tidak mau menyebut ribuan, ya. Tapi sahabat dulu, kita katakanlah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Sayyidina Husain, Hasan, cucu Rasulullah, termasuk sahabat-sahabat yang lain, termasuk Bilal bin Rabah, itu, Pak, ratusan ribu, puluhan ribu. Kenapa Rasulullah dalam hadis-hadisnya tidak pernah sampai ribuan? Takut memberatkan umatnya. Kenapa dalam salat subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali? Ada dalam sebuah riwayat 9 kali, tapi yang muktabar 3 kali. Jadi jangan sampai ada orang memahami
Kenapa zikir mesti pakai jumlah-jumlah? Tapi jumlah itu yang penting jangan sampai dimasukin dengan perkara-perkara khurafat, perkara-perkara mistik. Jangan dimasuki jumlah itu dengan perkara-perkara kekuatan gaib. Nah, itu yang nggak boleh. Karena ada zikir-zikir ini, Pak. Ini juga bisa digunakan orang-orang yang memiliki peliharaan jin umpamanya. Nah, itu yang nggak boleh, itu yang mutlak haram. Jadi dia ngamalkan ini, bisa dia terbangkan ini air sampai ke sana, Pak. Jadi kita pikir karomah, padahal bukan, piaraannya yang angkat ke sana. Iya. Jadi manfaat zikir ini besar, tapi jangan dicampur-campur. Inilah yang repot. Kalau sudah dicampur-campur sehingga orang awam tidak mengetahui, tidak bisa membedakan mana dia zikir yang murni, mana yang tidak. Makanya selalu saya katakan, carilah zikir kepada ulama yang bersih. Arti bersih itu jangan sampai dia punya ilmu mistik. Kalau punya ilmu mistik nggak perlu pakai jumlah, Pak, sekalipun bisa dia terbang. Inilah yang berbahaya ya. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan perkara-perkara dunia. Zikir ini bukan hanya sekedar kita semata-mata untuk kepentingan dunia. Utamakan adalah bagaimana kita takarub kepada Allah. Karena fadilah zikir itu nggak selamanya juga kita diberikan Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Ada kalanya Allah coba kita, memang perkara dunia kita sakit, kita jatuh. Tapi orang yang berzikir gini, dia akan semakin kuat tauhidnya, dia akan Allah lindungi. Meskipun dia jatuhnya malah menambah rezekinya, sakitnya malah menambah kekuatan tauhidnya, Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya. Jadi jangan sampai, oh saya udah berzikir Ustaz, tapi kok masih juga saya tertipu. Itu dia. Jadi ada masa memang kita ditipu orang. Rasulullah saja pun pernah diracun oleh orang Yahudi. Jadi gunakan zikir-zikir ini sebagai benteng diri kita, benteng anak kita, istri kita. Coba sekarang kan mengerikan ya kan? Istri-istri gara-gara kemiskinan suaminya selingkuh. Banyak sekarang, Pak. Jakarta ini cerainya gara-gara selingkuh, alasannya ekonomi, dapat yang gombalnya banyak duit dan sebagainya. Nauzubillah ya. Kita teruskan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-487, wa haddatsani an Malik, diceritakan kepadaku oleh Malik an Sumai maula Abi Bakar, dari Sumai bekas budaknya Abu Bakar Siddiq, an Abi Salih As-Samman, an Abi Hurairah, bersumber dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallah wa bihamdih, barang siapa yang membaca maha suci Allah wa bihamdih, dan segala pujian baginya, fi yaumin mi'ata marratin, dalam satu hari 100 kali, khuttat anu khatayahu, Allah hapuskan dosa-dosanya, kesalahannya, wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun sebanyak buih yang ada di laut. Ini ya, subhanallah wa bihamdi. Inilah pentingnya ulama-ulama kita, para sahabat kita dulu berdakwah di tengah padang pasir, di tengah hutan. Bayangkan dari Mesir, dari Arab, dari Mekah, dari Madinah itu pergi ke Rusia. Para sahabat dulu bahkan ke China, melewati hutan dan sebagainya. Nggak perlu belajar kungfu, Pak. Nggak perlu belajar kungfu. Nggak perlu belajar bela diri. Para sahabat dulu dengan zikir seperti ini, Pak, binatang buas nggak mau ganggu. Almarhum Profesor Dr. Datuk Haruddin, ulama besar Malaysia. Beliau itu banyak mengajarkan zikir-zikir, di antaranya Bismillah 5, Bismillah 6, Bismillah 7, termasuk salawatus syifa, salawat tafrijiyah. Kalau di sini bilang salawat tafrijiyah itu salawat an-nariyah, orang NU bilang salawat nariyah. Udah, itu Pak, luar biasa disaksikan para murid-muridnya, Pak. Zikir-zikir selawat-selawat itu
atas asma Allah, bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil ma'afi. Dan ini Rasulullah yang ajarkan. Tapi ulama kita, para wali-wali Allah yang mengumpulkannya, zikir-zikir ini, Bapak nanti bisa lihat di dalam kitab Syamsul Ma'arif yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Buni. Itu kumpulan zikir-zikir wali-wali Allah. Nanti diantaranya banyak ya zikir-zikir itu. Ini yang saya katakan tadi apa? Profesor Dr. Harundin ini, Pak, itu disaksikan oleh murid-muridnya, dan itu sudah puluhan tahun kita juga mengikuti zikir itu, Pak. Luar biasa manfaatnya. Pergi ke hutan, orang kena patok ular, kita nggak usah kan dipatok ular, Pak. Nengok ular pun dijauhin oleh Allah. Bayangkan itu. Di rawa-rawa, Pak, berjalan di rawa-rawa 10 kilo, 15 kilo, berjam-jam, orang-orang lihat ular, lihat kalajengking, binatang berbisa. Alhamdulillah, orang-orang yang mengamalkan zikir-zikir ini, Allah jauhkan dari itu. Ada orang kena patuk dan sebagainya, dia enggak. Inilah Rasulullah mengajarkan ini sebagai benteng umat Islam. Tapi bukan berarti kebal. Karena Rasulullah jihad juga pamannya meninggal. Para sahabat juga banyak yang meninggal. Bahkan Rasulullah pun dilempar patah giginya, berdarah lututnya. Jadi untuk membedakan sihir dengan tidak sihir di situ dia. Kalau orang yang sihir itu biasanya kebal dia. Ya. Kalau orang yang nggak ada sihirnya nggak kebal dia. Wa hadatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik. Kita teruskan hadis yang ke-488. Wa hadatsani an Malik an Abi Ubaid maula Sulaiman bin Abdul Malik. Diceritakan kepadaku dari Malik dari Abi Ubaid, mantan budaknya Sulaiman, anak Abdul Malik, dari Atha an Atha ibni Yazid Al-Laythi, dari Atha anak Yazid Al-Laythi an Abi Hurairah, bersumber daripada Abu Hurairah, annahu qala, sesungguhnya dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man sabbaha dubura kulli salata 33, barang siapa setiap habis salat membaca subhanallah 33 kali, wa kabbara 33, kemudian dia takbir Allahu akbar 33 kali, kemudian wa hamdan 33, alhamdulillah. Dalam hadis ini terbalik ya. Jadi hadis yang seperti ini banyak. Cuman sanad Imam Malik lebih tua, lebih jauh, lebih tinggi ya. Hadis-hadis sahih yang lain banyak. Kita juga diajarkan ini, sudah hadis ini ada di dalam kitab Al-Bughni Wasyarhul Kabir Syekh Ibnu Qudamah, Imam Syekh Ibnu Qudamah Al-Hambali, bermadzhab Ahmad bin Hanbal, dan banyak semua kitab-kitab turas ada menerangkan ini. Wa khatama al-miyah, kemudian disempurnakan yang ke-100-nya. Jadi kan 33 itu. Subhanallah 33, Allahu Akbar 33, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dulu ya, baru Allahu Akbar terakhir. Disempurnakan kata Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya dialah yang maha tunggal esa, tidak ada yang menserikatkannya. Baginya lah dari maha segala raja, dan hanya bagi Allah lah segala puji baginya, maha puji, maha terpuji. Artinya kalau kita nggak dipuji orang, jangan pernah marah. Hanya Allah yang milik segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah terhadap segala sesuatu maha berkuasa, memiliki kemampuan. Apa katanya? Kata Rasulullah, ghufirat dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr, akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di laut. Di dalam hadis sahih, nggak usah saya ulang teksnya, sama. Ada ahlud dustur bertanya, Pak, kepada Rasulullah, ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim.
Ya Rasulullah, kami cemburu ya Rasulullah. Orang-orang itu datang kemari, banyak ada sekelompok saudara kami datang kemari membawa kekayaan. Mereka orangnya alim, rajin sholat, rajin sedekah. Dengan kekayaannya bisa dia bersedekah, dia umrah, dia haji. Bayangkan, sudah banyak sedekah, dia haji, kaya lagi. Kata ahlu dutur, ya Rasulullah, kami nggak bisa seperti itu. Apa kata Rasulullah? Maukah kamu kuajarkan amalan di mana amalan itu khairum min zuhrunihim? Jikalau ada orang yang soleh, yang kaya, martabat amalan itu kata Rasulullah lebih tinggi dari kesolehan dan kekayaannya. Apa itu? Inilah dia. Jangan tinggalkan. Wa tuhammiduna 33 wa tusabbihuna 33 wa tuhammiduna 33 wa tukabbiruna 33. Sama seperti ini. Alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Udah. Imam Bukhari meneruskan riwayat ini. Abu Hurairah dulu menyaksikan ketika terlambat salat, para sahabat berzikir dengan suara yang kuat, berjemaah. Udah, ini terdapat di dalam kitab Al-Bughni wa Syarhul Kabir mazhab Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau ada orang mengakunya kiblatnya fikih mazhab Ahmad bin Hanbal, habis sholat nggak ada zikir, berarti dia sudah lari daripada ajaran Ahmad bin Hanbal. Ini hadis sahih. Imam Bukhari yang meneruskan riwayat ini juga dengan suara yang kuat. Abu Hurairah dengar dari jauh. Bahkan budaknya menyaksikan ketika pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah setiap habis salat berzikir ini dengan suara yang kuat. Dulu nggak ada pembesar. Berarti kan sahabat mengucap zikir ini dengar sampai keluar. Jadi kalau ada orang yang mengingkari zikir setelah sholat dengan suara kuat bid'ah, berarti dia belum mempelajari dasar-dasar hadis-hadis sahih dan pendapat para ulama yang mu'tabar, termasuk mereka belum membaca kitab yang primer. Itu dia ya. Katanya apa kata Rasulullah? Kita ulang lagi. Khairum min zuhrunihim. Kecuali kata Rasulullah kalau mereka orang kaya yang soleh ini juga mengamalkan yang sama. Jadi ada orang kaya yang soleh, tapi dia habis sholat langsung pergi. Kata Rasulullah, kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali. Itu jauh martabatnya lebih baik daripada kekayaan orang soleh. Bagaimana kalau ada orang kaya nggak sholat? Berarti martabat orang miskin yang berzikir tadi ahlud dutur, itu berarti kita orang miskin yang mengamalkan zikirnya lebih tinggi martabatnya. Sedangkan orang soleh yang kaya saja pun kata Rasulullah lebih tinggi martabat, apalagi orang yang tak sholat. Nah itu dia ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau nggak ada pertanyaan kita teruskan. Ada pertanyaan? Silakan. Salam. Mengenai setiap sholat Jumat Iya. itu setelah selesai sholat kan ada imamnya itu nggak melakukan zikir ini yang 33 kali itu kita sebagai makmum seandainya imam nggak membaca itu gimana, kita apa ikutin atau kita zikir sendiri? Itu aja ya. Silakan ada yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau seandainya imam tidak berzikir berjemaah, ya udah nggak apa-apa, kita sendiri berzikir sendiri aja. Yang penting kita jangan tinggalkan zikir ini. Usahakan. Kadang-kadang ada, ini selalu saya ulang-ulang. Jangan sampai ada orang habis sholat itu dia baca tahlil dulu.
Baca tahlil dulu. Baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, tahlil. Nanti setelah itu langsung doa. Sebaiknya jangan gitu. Langsung subhanallah. Kalau waktunya pendek, mendingan yang lainnya tinggalkan. Ini martabatnya lebih tinggi sebagaimana perintah Rasulullah, dan ini habis salat. Memang perintah Rasulullah habis salat. Bahkan dalam hadis lain berjemaah. Itu dia ya. Jadi utamakan ini dulu. Jadi singkat aja. Istighfar 3 kali langsung. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu kenapa disebut-sebut itu, sering dibaca, itu bagus sekali. Allahumma la mani lima a'taita. Tak ada yang mampu bisa menghalangi kita kalau sudah Allah yang memberi sama kita. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la radda lima qadaita. Kalau sudah Allah tetapkan qada kita, tak ada yang bisa menentang, menolaknya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sehebat apapun kita berusaha tanpa izin Allah tak akan bisa. Jadi itu zikir juga. Itu doa. Subhanallah, subhanallah. Iya, subhanallah. Cuman ada juga orang berzikir suaranya kuat subhanallah subhanallah tapi rusak. Nah, itu jangan begitu. Subhanallah, subhanallah. Jadi supaya jangan rusak, pelan saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan subhanallah, subhanallah. Kalimatnya rusak. Nah, kalau sudah rusak, bukan lagi mendapat berkah, malah mendapat laknat. Iya. Jadi zikir itu Allah Akbar, Allah Akbar, entah apa ya kan. Pelan-pelan saja Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Biasanya kalau suara kuat, cepat, itu salah makhrajul hurufnya. Menyebut Allahu Akbar itu udah nggak pas lagi. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Jangan tergesa-gesa. Oke. Kita masuk hadis ke, ada yang bertanya lagi? Kita masuk hadis yang berikutnya 489. Wa haddatsani an Malik an Umarah, dijelaskan kepadaku dari Malik an Umarah bin Sayyad, dari Umarah an Sayyad an Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab. Boleh Musayyib, boleh Musayyab ya. Annahu sami'ahu, beliau mendengarnya, yaqul, mengatakan fil baqiyatus salihat, innaha qaulul 'abd. Itu ucapan seorang hamba, Allahu Akbar wa subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Jadi ini adalah zikir-zikir yang baik diamalkan ya. Jadi orang saleh itu apa yang menjadi benteng dia? Al-baqiyatus salihat, kata Rasulullah. Jadi orang saleh itu jangan pernah mimpi kita kalau nggak ada uang stres, ya. Al-baqiyatus salihat, kata Allah. Ini surat apa? Al-Kahfi ayat 46. Begitu juga surah Al-Maryam ayat 76. Udah. Jadi kalau orang soleh itu kata Allah, kenapa Allah sebutkan alladzina amanu wa amilus solihat fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang beriman beramal soleh jangan pernah ada khauf, takut. Jangan pernah ada yahzanun, duka cita. Orang beriman, Allah tak bilang orang kaya. Allah tak cakap kita mesti berpangkat berbintang 4. Al-baqiyatus salihat. Subhanallah. Jadi orang soleh itu tak ada yang bisa menetap sama kita, yang tinggal, yang tersisa. Benteng kita satu-satunya itu zikir itulah. Di antaranya ini dia ya. Seorang hamba itu mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanallah, Allah Maha Suci, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya upaya kekuatan kecuali hanya Allah. Nah, ini zikir-zikir ini bagus diamalkan. Makanya dalam Al-Quran, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, kata Allah, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dia akan tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allah. Percayalah, kata Allah, orang yang berzikir pasti hatinya tenang. Subhanallah. Wa imma yanzagannaka syaitanu nazghun fasta'iz billah.
Kalau kamu ditakut-takuti setan, jin, fasta'iz billah, minta lindung sama aku, kata Tuhan. Ya, ini takut kita. Ada saya punya teman Densus dulu, Pak. Takut mati, beli sangkur diisi jin, belajar ilmu kebal, cari sampai ke Parangtritis, nyari Nyiroro Kidul katanya, Nyiroro Kidul katanya, nyari kiai yang bisa ngajarkan zikir-zikir supaya kebal, la ilaha illallah, belajar Cimandi supaya bisa bersilat, tak perlu belajar silat. Cimandi kan gitu kan, belajar kanuragan. Itulah yang nggak boleh. Umar bin Khattab kurang apa? Khurafatnya dulu sebelum masuk Islam. Perdukunan zaman jahiliyah itu, Pak, luar biasa, Pak. Kekuatan mistik yang mereka amalkan zaman jahiliyah itu kalah kita zaman sekarang. Sampai sekarang, Pak, itu dukun-dukun di Mesir, Pak, mengerikan. Bapak bisa lihat nanti di YouTube itu ya. Kayaknya nggak ada dukun yang paling seram itu dukun Mesir. Dari segi wajahnya. Jadi kalau kita nengok limbat tuh masih tampan sedikit ya kan. Kalau Bapak coba lihat nanti dukun dari Mesir, itu kita nengoknya mengerikan itu, Pak. Subhanallah. Tapi orang Mesir itu nggak pernah terkecoh dengan terperdaya gitu-gitu. Itu tapi rata-rata yang kayak gitu non Islam ya. Kalau orang Islam itu mayoritas mereka hafal Quran paling banyak. Orang-orang yang hafal Quran, yang hatinya selalu dengan zikir seperti ini, tidak akan pernah bisa disentuh oleh baik jin maupun kalangan manusia. Jadi zikir-zikir ini fadilahnya sangat bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, anak kita. Jadi kalau kita dikhianati orang, jangan takut. Tapi dengan syarat berzikir ini harus selalu hati bersih. Jangan pernah kita buruk sangka, hasad, iri, dengki. Kalau kita mengamalkan zikir, apabila kita punya sifat hasad, iri, dengki, maka nur zikir kita akan berkurang, bahkan bisa hilang. Itu dia ya. Kemudian sholat wajib jangan sampai tinggal, ditambah sholat rawatib. Jadi kalau Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamu wa 'adda lahum ajran karima. Allahu akbar. Wahai orang yang beriman, barang siapa engkau berzikir pagi, sore, siang dan malam, aku dan para malaikatku berselawat dengan engkau. Yusallu. Selawatnya Allah apa? Memaafkan, mengampunkan dosa kita, menjaga kita. Apa selawatnya malaikat? Memohon ampunkan kita, melindungi kita. Ya Allah, ampunkan hambamu ini ya Tuhan. Itu malaikat kerjanya begitu. Sebagaimana kita duduk di majelis ilmu ini, yang hatinya ikhlas, malaikat mendoakan. Allah dalam hadis sahih disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang dia duduk di majelis ilmu, yang ikhlas dalam majelis ilmunya, malaikat mendoakan. Bayang, kita nggak perlu minta doa sama Allah, tapi malaikat doakan. Bukan berarti nggak perlu, artinya belum kita berdoa, malaikat sudah doakan kita. Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan hambamu yang lagi duduk menuntut ilmu ini. Kasihi dia ya Allah. Kalau dia miskin, kayakan dia. Kalau dia susah ya Allah, senangkan hatinya. Kalau ada orang berkhianat dengan dirinya dan keluarganya, lindungi ya Allah. La ilaha illallah. Udah. Bukan hanya hadis Rasulullah yang mengatakan itu, kita sambung ayat tadi itu. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Ini Allah yang cakap, bukan Rasul lagi.
Orang yang berzikir pagi, sore, siang dan petang dan malam akan aku keluarkan daripada zulumat, kegelapan, gelap uangnya, gelap rezekinya, gelap hidupnya, ilan nur, dengan cahaya yang terang. La ilaha illallah. Subhanallah. Udah, tak cukup itu. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu. Nanti di hari kiamat kata Allah, aku akan bayangkan di kalimat tahiyat itu hanya kita ucapkan dalam tasyahud, itu hanya milik Allah. At-tahiyyat al-mulk, hanya Engkau yang maha raja ya Tuhan, hanya Engkau yang maha segalanya. Tahiyat itu adalah al-malikul mulk, raja dari segala raja. Tapi kalimat itu Allah gunakan untuk menyambut kita di surga, orang-orang yang tidak pernah lepas dari zikirnya. La ilaha illallah. Tahiyyatum yawma yalqawna salamun wa addalahu ajran karima. Tak cukup Allah menyambut kita dengan kalimat yang sangat memuliakan kita, Allah berikan ganjaran ajrun. Tak cukup sekedar ganjaran, karim. Ada ganjaran tapi belum tentu mulia. Udah, apa hakikat zikir yang dalam ayat ini pertama kali? Salat dulu, ya. Salat dulu. Jangan tinggalkan rukun Islam. Kan ada gitu, Ustaz. Si Polan tuh hebat zikirnya, Ustaz. Dari malam sampai sebelum subuh tak pernah tinggal zikirnya. Lalu kenapa? Tapi nggak sholat subuh dia, katanya. La ilaha illallah. Inilah dia zikirnya yang berserikat dengan setan ini. Nah, datang ke rumah saya, Ustaz, tapi dulu waktu saya di Sumatera. Ustaz, kenapa? Abang saya katanya masuk sufi. Kenapa rupanya? Tapi dia sudah nggak sholat lagi. Asal saya tanya, kenapa nggak sholat? Oh, saya sholatnya iling saja, katanya. Allah. Dia membawa nama sufi di jalan kesesatan dirinya. Ini nggak boleh. Sufi itu adalah islahul qulub, orang yang membersihkan hatinya. Dasar sufi itu, tasawuf itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu yang diamalkan oleh para sahabat. Makanya Rasulullah, orang-orang yang saleh, yang miskin, ditempatkan di Masjid Madinah, disebut apa? Ad-Darus Suffah. Suffah. Dulu masa Rasulullah, kita katakanlah Bilal bin Rabah, Abu Zar Al-Ghifari, Ibnu Abbas, itu Pak nyewa rumah nggak sanggup, miskin. Akhirnya tidur di Masjid Nabawi. Itulah rupanya disebut ahlu. Makanya rata-rata orang muhajirin yang kaya-kaya jadi miskin hijrah sama Rasulullah. Ini kalau saya baca ayatnya panjang kali ya, udah muazzan. Udah di dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah disebutkan nanti itu lil fuqara alladziina, terus akhir udah itu lebih kurang 400 sahabat muhajirin, Pak. 400 sahabat muhajirin. Itu mereka kaya jadi miskin. Mereka itu semua meninggalkan dunianya untuk hijrah sama Rasulullah, dan mereka itu la yas'aluna an-nasa ilhafa. Saking miskinnya, Pak, enggak berani meminta-minta, Pak. Sampai Allah turunkan itu ayat, kamu harus bersedekah. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, jangan sampai kalian merasa takut dan duka cita, kalian keluarkan harta kalian untuk orang-orang jalan Allah. Udah, ini ayat, Pak. Disebut ahlus suffah. Makanya Ibnu Khaldun mengatakan kalimat tasawuf sufi itu berasal dari itu. Jadi jangan sampai kalimat tasawuf diselewengkan, sampai dituduh tasawuf itu ajaran Majusi, dituduh ajaran Yahudi dan sebagainya. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan datang hadis. Ada pertanyaan? Udah ya. Insyaallah akan datang hadis yang ke-490 kalau kitab saya. Kalau kitab yang di situ di bawahnya ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan ya Allah minad dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.